Halo semuanya, gue Tiara. Gue Nadila. Gue Pita. Dan gue Zaki. Dan kita dari kelompok 5 dan kita bakal buat podcast. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman yang bakal dengerin ini kan banyak dari kalangan mahasiswa atau Gen Z ya. Dan pastinya udah gak asing lagi nih sama topik kekerasan seksual di ranah pendidikan. Nah, jadi gimana tuh? Topik kita hari ini menarik banget sih ya, karena emang marak banget kan saat ini tuh lagi terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan. Apalagi sejak orang-orang mulai speak up di sosial media itu jadi mulai ramai banget lah updatean tentang kekerasan seksual ini. Betul. Nah, tapi sebelum bahas lebih lanjut, mungkin gue mau sedikit pengantar kekerasan seksual itu apa sih, biar ya buat pada tahu lah nih yang nonton podcast ini. Jadi kekerasan seksual itu merupakan kekerasan akibat dari konteks sosial yang terjadi. Nah, konteks sosial itu tapi apa sih? Mungkin bisa dijelasin biar nonton nggak bingung juga. Iya sih. Konteks sosial itu adalah konteks sosial yang terjadi akibat dari interaksi antar masyarakat di lingkungannya ataupun di budayanya. Gue juga mau nambahin nih. Jadi kekerasan seksual ini tuh ada beberapa penyebab yang dibuat emang oleh konteks sosial. Contohnya itu kayak norma-norma sosial yang emang membenarkan kekerasan tersebut, penggunaan kekuasaan atas orang lain, konstruksi tradisional maskulinitas, dan sikap diam terhadap kekerasan dan pelecehan. Jadi emang ini ya, maksudnya banyak hal-hal yang udah dinormalisasi juga sama masyarakat gitu loh, yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Iya, kayaknya selain dari budaya juga banyak deh tipe-tipe kekerasan seksual. Kayak lalu kan orang-orang bilangnya, oh kekerasan seksual itu pasti physical nih. Tapi ternyata ada banyak juga loh. Kayak emang luas sih yang gue tahu juga ya, berarti kayak bukan cuma fisik tapi mungkin secara verbal juga, dan bakal kenanya ke mental banget itu. Iya, kekerasan seksual itu bisa merujuk pada kekuatan fisik, non-fisik, verbal, bahkan ada pula yang melalui media sosial yang emang kita gunakan sehari-hari. Contohnya kalau dari daring tuh kayak gimana ya? Agak serem sih ya kalau udah mulai kayak karena ke sosial media. siapa aja bisa kena kan berarti. Gue mau ngasih yang fisik dulu kali ya. Kalau yang fisik itu kekerasan seksual bisa kayak dari menyentuh, mengusap, ataupun meraba, ya, memegang bagian-bagian tertentu yang emang dianggap sebagai area yang sensitif tanpa persetujuan dari orangnya. Oh itu serem banget sih. Makanya mungkin kalau di sosial media tuh ada yang speak up lagi populer banget sama kata-kata consent ya. Nah buat audiens kita yang belum tahu nih consent itu apa. Consent itu lebih ke kayak persetujuan seseorang gitu. Jadi perilaku kekerasan seksualnya ini kalau tanpa consent berarti lebih ke pemaksaan ya jatuhnya. Gue juga mau nambahin sih kalau ternyata kekerasan seksual itu bisa termasuk ujaran diskriminasi atau melakukan pelecehan fisik kepada seseorang. Kayak misalkan kayak cewek-cewek ini suka jalan kaki terus di kiu gitu. Itu kan catcalling kan. Terus ada juga candaan seksis dan juga memandang bagian tubuh seorang dengan cara yang tidak sopan. Candaan seksis tapi emang banyak banget sih. Maksudnya udah dinormalisasiin juga gitu loh sama kayaknya banyak deh. orang, kayak misalkan ngirim-ngirim foto atau mungkin sekedar stiker WA yang ternyata banyak yang gak senonoh juga kan buat dikirim. Karena banyak yang kayak gitu. Ya benar banget, kayak kirim foto, kayak gue pernah masuk grup gitu ya. Ada aja gitu ngirim stiker yang kayak ya adalah stiker aneh-aneh gitu. Nah, apalagi di masa-masa puber, masa-masa remaja puber yang kayak anak SMA ataupun ya kayak kita nih sesama mahasiswa itu kayak hal itu tuh bisa dibilang kayak dianggap rumlah lah bagi sesama mahasiswa, karena kayak lemparan lelucon kayak gitu tuh Udah normal. dianggapnya ya, padahal enggak. Wah, berarti selama ini tuh banyak ya, termasuk di lingkungan pendidikan juga. Iya. Cuma karena kita yang gak aware aja sih. Dan emang mungkin karena udah jadi dinormalisasi, jadi terkadang kalau misalkan lo nggak ikut sama jokes yang kayak gitu tuh lo dianggap berbeda. Iya. Jadi emang udah dinormalisasi banget gitu. Apalagi kayak kalau ingat lagi sama konteks sosial itu, jadi ada beberapa kasus nggak sih? Kayak kita kan ngomongin udah mahasiswa ya, di lingkungan mahasiswa atau teman-teman gitu. Banyak juga nih beberapa kasus
beberapa tahun belakangan ini yang kayak beredar dan pelakunya itu either guru atau kayak petinggi institusi pendidikan kayak misalkan kepala pondok pesantren gitu. Itu kan banyak banget nih akhir-akhir ini. Iya, mungkin karena merasa punya power kali ya, jadi merasa berhak untuk melakukan itu. Jadi, tapi kita nggak bisa menggeneralisir semua guru atau pendidik seperti itu. Ya betul, kayak emang sebenarnya buat di setiap sektor pasti ada aja yang kayak gitu, entah itu lo punya power ataupun enggak gitu. Dan apalagi kalau misalnya lo punya power, pasti itu bakal ngebuat siapapun yang jadi korban bakal ngerasa powerless dan ya bingung lah mau ngapain gitu selanjutnya. Dan emang harus kitanya yang lebih aware, dan ya maksudnya sebagai mahasiswa kita juga harus bisa ngelihat lah ya di lingkungan sekitar kita tuh kayak gimana. Ya, dan kebanyakan juga korban dari kekerasan seksual ini itu emang bisa siapa aja sih, baik cewek ataupun cowok. Cuman emang lebih banyak perempuan. Dan dari artikel yang gue baca dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, dia tuh mencatat di awal Mei 2023 ada sekitar 202 anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah di bawah Kemendikbud ataupun Kementerian Agama. Dan ini tuh pasti jumlahnya bertambah di tiap bulan, bahkan di tiap tahun. Aduh, tapi itu seram banget sih kalau misalkan kitanya banyak nggak aware dan terus bertambah, itu kan makin banyak korban ya. Dan bisa sampai ratusan gitu tuh ngeri banget. Tapi gue jadi bingung deh kalau misalkan di sekolah atau di kampus itu gimana sih kayak kejadiannya. Soalnya kan kalau setahu gue kita udah punya aktivitas sendiri, kita belajar. Dan guru atau kayak sivitas akademisi yang lain tuh juga punya tugas yang lain dan jarang sekali kita seruangan. Palingan seruangan tuh karena ya kelas gitu loh. Biasanya tuh kalau setahu gue ya, pelaku-pelaku itu biasanya mulai dari chatting. Kan sekarang tuh ada sosial media kan. Nah, jadi kemungkinan terjadi di luar kelas itu besar. Oh gitu. Ya, kayak seperti pesantren atau boarding school biasanya tuh bentuknya mulai dari ancaman sampai bawa agama. Aduh, tapi kalau sampai bawa agama gitu berarti penyalahgunaan juga dong. Kayak misalkan udah termasuk kekerasan seksual, penyalahgunaan agama juga, itu parah banget sih. Ya makanya kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, dengan setiap orang bisa ngelakuin kayak gitu pun emang mereka bakal nemuin cara aja pasti gitu. Kalau misalkan dari guru ke murid atau dari pengajar ke murid aja bisa terjadi, ya apalagi sesama gitu kan, itu lebih tinggi lagi pasti resikonya karena ya lo bakal ketemu lebih sering lagi sama teman-teman lo dan lain-lain gitu. Jadi emang harus lebih diwaspadai aja sih hal-hal kayak gitu. Iya, kalau kita kan tadi udah ngomongin faktornya juga, bahkan by chat itu udah serem banget sih, apalagi sesama kita teman-teman gitu ya. Tapi penasaran juga sih sebenarnya apa sih yang jadi penyebab bisa adanya kekerasan seksual gitu, kayak tiba-tiba suka atau gimana kan bingung. Kalau menurut aku nih ya, kekerasan seksual itu ada banyak faktor. Karena yang udah disebutin tadi tuh adanya perbedaan status antara pelaku dan korban, di mana tuh pelaku pasti mempunyai status yang lebih tinggi, jadi korban gak bisa ngelawan. Terus kurangnya pemahaman batas seksual dalam diri, sehingga tidak bisa memberikan pembatasan fisik yang sehat antara lawan jenis dan batasan dalam melindungi diri. Tidak adanya atau kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif untuk para korban. Oke. Gue mau nambah sedikit dari apa yang dikata Nadila. Gue setuju sama apa yang dikata Nadila juga. Jadi kekerasan seksual itu juga bisa terjadi karena ya budaya kita yang lebih sering menyalahkan korban gak sih dibandingkan pelaku. Iya sih, itu sering banget, makanya banyak yang speak up ya. Ya kayak korban ini tuh dibilang kayak paling gara-gara misalnya cewek yang jadi korbannya, paling gara-gara ceweknya berpakaian yang minim ataupun dandan yang emang sekiranya ya, seksi kayak gitu. Nah, padahal kalau korban yang lebih disalahkan itu bisa memicu loh, karena dari pelakunya ini dia nggak dapat efek jerak, jadi bisa kayak mencontoh lah orang lain mencontoh untuk melakukan kekerasan seksual itu. Iya sih, itu after effect-nya di masyarakat masih gede banget ya, apalagi kayak beberapa kasus kekerasan ini ujung-ujungnya korban dinikahin sama pelaku, itu mentalnya pasti down banget sih. Iya sih. Serem banget. Pasti.
Dan mau nambahin juga kali ya, kalau tadi kan cewek mungkin disalahin dengan cara berpakaian gitu kan atau keluar malam-malam. Ada juga mungkin kalau dari bagian cowoknya tuh ketika dia terkena kekerasan seksual bakal dibilang kayak ya masa lo nolak sih gitu. Ya. Kayak seolah-olah semua laki-laki tuh pengen mendapatkan posisi seperti itu gitu kan. Apalagi laki-laki lebih susah untuk speak up kan. Di Betul. Indonesia tuh dianggapnya kayak harus tegar, harus kuat gitu. Dan apa ya, emang sebenarnya dampaknya mungkin secara fisik buat beberapa orang nggak bakal sampai yang parah banget gitu ya. Tapi mentalnya tuh kena banget sih pasti, karena dengan mengalami hal tersebut itu akan menimbulkan trauma dan bisa berkembang juga jadi PTSD kan, post traumatic stress disorder, bisa jadi kecemasan juga dan kepercayaan diri pun berpengaruh juga gitu loh. Dan apa ya, mungkin kalau misalkan fisik ya secara fisik udah bisa dilihat kali ya, maksudnya ada trauma juga pasti, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang amit-amit dibawa juga tuh. Iya, apalagi dari keluarga kan kadang malah menyalahkan korban ya, bilangnya kayak berdosa nih atau udah nggak suci gitu. Itu agak ya pemikiran konservatif yang harus dihilangkan sih sebenarnya. Kalau untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini sebenarnya miris gak sih? Kalian miris gak sih? Miris banget sih. Kan? Karena seharusnya kayak kampus, pesantren ataupun sekolah SMA, SMP itu jadi tempat yang aman lah buat anak ataupun adik-adik kita yang masih sekolah. Karena ya tujuan lingkungan pendidikan itu kan untuk membantu kita dalam meraih impian kita kan. Tapi malah ada aja yang ngebuat kita itu takut untuk datang ke lingkungan pendidikan itu. Karena ya tadi ada oknum-oknum jahat yang suka melakukannya kayak gitulah, pemaksaan. Iya. Apalagi kan kalau kejadian di lingkungan pendidikan nih, korban tuh biasanya nggak berani speak up gitu kan, karena suara mereka tuh dibungkam buat diem. Iya, benar banget. Nah, seperti yang sudah dijelasin tadi, karena punya power jadi merasa seenaknya aja. Iya, betul. Ya, sebenarnya ini tuh balik lagi harusnya ke pihak-pihak lingkungan pendidikannya sih, karena kasus kekerasan seksual ini juga bisa membawa dampak buruk bagi nama sekolah ataupun kampus kan. Nah, jadi ya untuk tingkat-tingkat tinggi pendidikan itu buatlah kebijakan yang sekiranya membantu dalam menangani kasus kekerasan seksual biar nggak semakin terjadi. Setahu aku sebenarnya bukan cuma dari pendidik aja sih, tapi sebenarnya dari pemerintah tuh udah ngasih langkah preventif dengan ngeluarin peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, tinggal petinggi kampusnya aja nih yang lebih aware sama peraturan-peraturan seperti ini dan juga lebih tegas jadinya. Tapi bukan hanya petinggi-petinggi aja nggak sih yang harus ambil langkah untuk menangani kekerasan seksual ini. Betul. Kayak misalnya kita nih, terus masyarakat bisa juga nih buat ngebantu kita dan ngebantu para korban buat lebih berani speak up gitu loh. Oke. Ya, kita sebagai mahasiswa juga sebenarnya bisa ngebantu sih untuk memberikan dukungan berupa suara kita untuk adalah organisasi-organisasi di tiap sekolah ataupun kampus yang sekiranya bisa menjadi tempat ataupun wadah biar kita ini bisa curhat atas apa yang kita alami itu. Jadi kayak garda terdepan ya. Iya, terus juga ya kayak kampanye kita yang sekarang lagi kita lakuin nih, itu kan bisa jadi salah satu biar orang lain ataupun masyarakat luas tuh lebih aware. Iya, betul. Betul, kayak emang sebenarnya kalau misalkan kita mau semuanya berkontribusi, yang pasti selain kita juga bersuara, dari awal pun kita juga harus menciptakan lingkungan di mana kayak ya udah pokoknya siapapun yang terkena dia bakal merasa aman buat ngomong gitu kan. Jadi sejak awal pun kita bisa membantu dengan lebih maksimal lagi. Oke, nah buat para audiens nih, jangan lupa dan jangan takut untuk speak up because our voice protect future generation from sexual violence. See you soon. See you.